Semangat pagi guys, selamat datang di Spektakuler Speka Talking Out Younger. Perkenalkan, nama saya Aurelia Nindya Putri dari kelas 9H bersama teman saya. Hai guys, perkenalkan nama saya Vina Dunia dari kelas 9G. Dan kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial, yaitu Dr. Desti Indrastuti, spesialis mata. Iya, Mbak siapa? Vina dan Aurel, salam kenal. Alhamdulillah. Terima kasih udah diundang di podcastnya Spega ya. Untuk podcast kali ini, kenapa saya sebut bintang tamu yang spesial? Karena ibu dokter ini adalah alumni Spega loh. Keren banget gak sih? Keren banget. Iya, jadi kita sama-sama SMP 3 ya. Iya. SMP 3. Oke, pada kesempatan kali ini izinkan saya dan teman saya untuk bertanya-tanya mengenai pengalaman-pengalaman yang ada di Spega ya, Bu. Flashback ya, Bu. Flashback. Nih, pertanyaan yang pertama nih ya, Bu. Dulu dokter lulus tahun berapa sih di Spega? Dulu itu saya masuk ke Spega itu tahun 1991, lulusnya tahun 1994. Wah, kalian masih di mana itu? Tahu sih. Masih rencana ya akan dilahirkan. Jadi lah, bisa bilang beda berapa apa kan? 10, Bu. Lebih lah. Lebih ya. 94 kan? Ini sudah lebih. Lalu kan sekarang tuh lagi kalau temen tuh istilahnya bestie ya, Bu. Kalau zaman SMP dulu Bu Dokter nih punya bestie nggak sih? Oh, tentu. Bestie saya waktu SMP itu sampai sekarang kita masih bestie. Iya, jadi iya teman bestie saya itu di Jakarta, tapi sekarang saya di sini. Nah, itu udah dari SMP sampai sekarang ini kita masih bestian. Berarti masih komunikasi. Masih banget, sampai kita udah punya anak, udah punya keluarga, udah punya pekerjaan masing-masing, kita masih tetap kontak-kontakan sambil mengulang masa lama, sambil flashback ya. Karena memang teman yang baru sama teman yang lama tuh beda banget rasanya. Iya. Kalau boleh tahu siapa nih, Bu? Ada, namanya tuh nama lengkapnya Rahmaleni Widyarti, nama panggilannya tuh Ima. Ya. Dulu gimana itu sekelas atau satu? Iya, sekelas, selalu sekelas. Jadinya udah nyambung satu frekuensi. Hanya dia bukan dokter. Kemudian kita beda ya, satu SMP, satu SMA. Terus saat kuliah kita sudah beda jurusan, beda universitas gitu. Hebat ya, masih komunikasi. Iya, masih di hati lah. Mungkin kalian juga punya bestie, nanti siapa tahu bisa sampai udah keluarga, udah punya anak, tapi tetap bestian. Amin. Lanjut nih ya, Bu. Boleh. Dulu waktu di SMP jajanan favorit di kantin tuh apa sih? Jajan nggak sih? Nah itu agak sedikit lupa ingat itu. Dulu sih kalau di Spega itu kayaknya di kantin belakang itu kan ada yang kantin Pak Heru ya, Pak siapa itu dulu ya. Jadi ada yang kantinnya itu deket yang jalan tembus yang ke samping itu loh. Sekarang udah nggak ada ya. Ya paling minum kebanyakan itu kita ngobrolnya daripada jajannya. Jadi di sana untuk ngumpul-ngumpul aja, nongkrong gitu. Seru-seruan lah ya. Terus nih, dulu tuh ibu tuh tipikal yang rajin belajar, yang ambis gitu atau yang nggak? Udahlah, lamin satu aja. Ya, jadi kalau saya itu sebetulnya tipenya memang orangnya itu memang suka sosialisasi ya. Memang teman saya banyak, tapi kalau masalah belajar, alhamdulillah sih dari kelas 1 sampai kelas 3 itu saya selalu dapat 3 ranking terbesar di kelas. Nah, itu. Mata pelajaran Favoritnya itu matematika karena NEM SMP saya itu matematika nilainya 10. Saya ingat banget itu waktu perpisahan itu dipanggil ke depan sama orang tuanya untuk mendapatkan penghargaan gitu. Jadi yang NEM tertinggi, kemudian yang mata pelajarannya ada nilai 10-nya itu dipanggil ke atas beserta orang tua. Lah itu saya ingat banget matematika saya itu nilainya 10. Keren banget. Ada tipsnya nggak, Bu? Apa ya?
Cuman memang saya itu dulu memang tidak model yang tipe dadakan. Jadi memang selalu suka kalau zaman dulu sukanya menyicil belajar gitu. Ya itu dari didikan orang tua memang belajar itu dicicil, tidak boleh langsung H-1 semua banyak segitu kan nggak mungkin otak kita diisi segitu banyaknya ya. Kalau dicicil kita baca aja 1 halaman setiap hari, itu lama-kelamaan otak kita akan mememori sendiri tanpa nanti kalau sudah mau ujian tes kita nggak perlu effort yang berlebih untuk menghafalkan atau apa, otomatis di memori kita, oh kita udah pernah baca ini, udah pernah. Jadi H-1 tuh udah tinggal. Justru orang tua saya itu kalau mau tes itu malah diajak berlibur malahan, nggak boleh belajar malahan, sudah harus refresh. Ya maka dari itu memang menurut saya menyicil, apa kalau bahasa sekarang apa itu menyicil belajar itu memang nyicil ya, itu memang sepertinya efektif menurut saya. Gitu. Daripada SKS gitu. Tahu SKS ya? Apa sih? Oh, sistem kepencetan. Wah, itu nggak sanggup banget malah. Iya. Lanjut nih ya Bu. Oh ya, kan sekarang dokter kan jadi dokter spesialis mata ini. Nah, dulu waktu SMP cita-citanya apa nih Dok? Nah ini lucu nih, tapi jangan ditiru ya. Jadi sebetulnya saya itu sampai SMP, SMA itu tuh sebetulnya saya tidak punya cita-cita. saking senengnya sekolah gitu ya, saking senengnya sekolah, happy sama teman-teman. Justru saya kalau nggak masuk sekolah itu sedih karena nggak ketemu sama teman-teman. Sampai akhirnya lulus SMA, akhirnya memang ibu saya yang menginginkan saya menjadi dokter. Nah itu karena saya itu memang menurut sama ibu, nah ini penting, ini doa ibu itu penting sekali. Jadi kalau kita menurut orang tua terutama ibu, insya Allah jalannya itu akan dimudahkan dan dilancarkan. Tapi ya jangan lupa passion kita ya. Nah di situ saya milih teknik kedokteran sama teknik kimia. Alhamdulillah saya itu tidak keterima UMPTN, tidak diterima di universitas negeri, tapi tidak berarti kemudian dunia berhenti begitu saja karena tidak diterima di universitas negeri. Akhirnya saya mendaftar ke universitas swasta di Fakultas Kedokteran. Ya alhamdulillah diberi kelancaran, IP-nya juga paling tinggi begitu ya. Jadi diberi kemudahan, alhamdulillah akhirnya ya menjadi sekarang ini. Gitu. Jadi kalau adik-adik jangan ditiru, dari SMP itu memang harus betul-betul cita-cita harus dipupuk, itu passionnya kira-kira di mana. Kemudian dari itu bisa dipupuk. Jangan kayak saya itu terlalu senang sekolah itu. Senang sekolah, banyak teman gitu. Jadinya kemudian orang tua mengarahkan. Tapi ternyata saya, oh iya passion saya ternyata di situ. Gitu. Kan setahu saya kalau kuliah dokter itu kan yang umum dulu baru ke spesialis ya. Iya betul. Ini dapat inspirasi apa kok bisa ambil spesialis mata gitu? Iya. Nah, sebetulnya kan ada dokter umum sama dokter gigi ya. Cuman memang dokter umum itu pilihannya lebih banyak kan spesialisasinya. Nah, setelah dokter umum sebetulnya saya ingin mengambil dokter anak. Ya, hanya setelah dokter anak, dokter kulit, kemudian dokter mata. Ternyata setelah mempelajari lagi, kemudian ternyata di otak saya yang bisa masuk itu ternyata mata gitu. Oh ternyata menarik ya, mata itu sekecil itu ternyata complicated sekali. Ternyata banyak hubungannya sama penyakit dalam tubuh. Padahal cuman Allah menciptakan mata ya kecil ini kan, tapi di dalamnya itu luar biasa, bisa mendeteksi diabetes kencing manis, bisa mendeteksi darah tinggi, banyak sekali pokoknya dari situ. Nah itu belum lagi operasinya yang kecil-kecil ya. Jadi kalau kita berhasil membantu seseorang terhindar dari kebutaan, itu rasanya di dalam hati itu ya luar biasa, senang, puas dengan hasil bantuan kita ya. Jangan lupa semua itu kan memang tetap Allah yang memberikan kesembuhan, tapi dokter itu ya melalui dokter itu ikhtiar
saya ikhtiar maksimal sebagai dokter sesuai kompetensi saya, sesuai ilmu yang sudah pernah saya dapatkan, dan pasien juga tentunya datang ke dokter itu juga ikhtiar untuk sembuh. Nah, jadi pasien itu memang amanah, jadi kita tidak boleh menyia-nyiakan, harus betul-betul mengetrit dengan sebaik mungkin, begitu. Mungkin ada yang bisa jadi dokter mungkin? Loh, kenapa? Saya lebih tertarik ke IPS. Oh, ke IPS. Oh, ke IPS. Kalau Mbak Vina? Ya sama. Oh, sama. Karena kalau dokter itu memang yang dihadapi itu benda bernyawa. Jadi memang berbeda kalau kita menghadapi benda yang tidak bernyawa memang. Loh, siapa tahu sekarang tidak mau tapi nanti mungkin berkembang. Iya, iya. Lalu nih Bu Dok, kan saya ini kan sebenarnya minus kan. Dan Oh, saya gitu. melihat banyak teman-teman saya itu juga mengalami rabun kayak minus gitu. Nah, dan itu tuh banyak sekali, hampir semua teman saya tuh aku minus 1, aku minus 2 gitu. Mengapa hal itu bisa terjadi pada anak-anak zaman sekarang? Padahal kalau saya lihat di album orang tua saya tuh jarang banget kalau ada remaja pakai kacamata. Tapi nggak dipakai, ayo. Ya, tapi nggak dipakai, ayo, kan gitu anak sekarang ya. Jadi itu kalau di ilmu kedokteran mata, kalau pakai minus itu kan namanya miopia. Nah, kalau miopia itu sebetulnya dari penelitian itu sedikit banyak ada persentase dari genetik keturunan sebetulnya. Hanya mungkin orang tuanya juga mungkin tidak periksa ya, atau mungkin cuma segini aja nggak dipakai, itu bisa jadi. Nomor 2 itu berarti karena lifestyle ya, hidupnya ya. Itu seperti telur sama ayam, duluan mana? Ayo, bisa nggak telur sama ayam duluan mana? Ayo, nggak ada yang bisa kan? Telur sama ayam tuh duluan mana? Nggak bisa. Sama. Jadi kalau minus atau miop itu banyak orang yang bilang, oh ini tuh udah nggak gara-gara ini nonton deket-deket terus jadi minus. Nah, tapi siapa tahu karena dia nggak jelas, makanya lihatnya jadi deket. Nah, duluan mana? Nah, itu sama kayak telur dan ayam ya. Jadi itu tapi dari penelitian pun biasanya juga dari kebiasaan. Misalnya itu membaca di tempat yang gelap, temaram, kurang pencahayaan gitu ya. Kemudian posisi tidak sambil duduk, sambil tiduran. Kadang-kadang anak sekarang tuh kalau nonton terus gini loh. Sampai saya tuh ya udah tempelin batuk, tempelin jidat sekalian gitu ya. Apalagi sekarang kan era daring, era digital ya semuanya. Nah itu, jadi apalagi sekarang ini sudah minus kayak tadi, asumsinya itu kalau memakai kacamata itu justru malah menambah minusnya. Loh itu nggak betul ya, itu mitos. Kalau anak saya bilang kan hoax gitu ya, itu hoax. Jadi justru kacamata itu adalah obat. Kalau sakit kan harus diobatin biar sembuh. Sama kalau minus ya harus kacamatanya harus dipakai. Banyak pasien yang datang itu takut, dok, kacamatanya dipakai nanti minusnya tambah tebel. Loh, salah gitu. Justru kacamatanya nggak dipakai, minusnya tebelnya cepet gitu. Apalagi anak-anak seusia Mbak Vina sama Mbak Aurel ini kan masih masa pertumbuhan, masih nanti sampai dewasa muda, sekitar umur, sekarang umurnya berapa? 15. Waduh, itu berapa tahun yang lalu itu saya ya. Ya, Nanti dewasa muda sampai sekitar 18-21 tahun baru tumbuh kembangnya itu berhenti atau hanya sedikit-sedikit. Ya, jadi selama masa pertumbuh kembangan itu minusnya justru bisa tambah tebel kalau tidak dipakai kacamata. Karena apa? Karena bola matanya masih bisa mengembang, masih bisa memanjang, masih bisa berkembang. Nah, itu. Jadi ya itu bisa jadi lifestyle juga. Tapi dari penelitian genetik itu pasti ada. Gitu. Meskipun persentasinya mungkin sedikit. Gitu. Berarti memang sebagian besar lifestyle. iya, tapi genetik pasti ada presentasinya. Sedikit lah. Ikut menyumbang. Gitu. Jadi nanti gini, ayo Bapak Ibu dulu pakai kacamata ya. Maksa-maksain. Oke, terus gimana? Terus
cara mengatasinya atau menghindarinya itu bagaimana ya Bu? Nah itu, jadi ya itu tadi. Jadi apalagi zaman sekarang serba online gadget itu ya nomor satu tentunya ini harus diatur ya. Jarak mata kita ke layar, entah layar handphone, layar gadget, layar laptop itu paling tidak sekitar 40 sampai 50 cm ya. Kemudian nomor dua, kontrasnya itu diredupkan sedikit, jangan terlalu yang terang itu ya radiasinya ya. Nah bisa juga perangkat kita dipakai ini anti radiasi, itu kan bisa. Atau sekarang model kacamata juga ada, tapi kan jelek tuh modelnya ya. Kalau nggak salah yang kacamata anti radiasi kan modelnya jelek. Biasanya anak-anak nggak mau pakai. Biasanya justru yang dikasih anti radiasi yang ininya gadget atau layarnya lah pokoknya. Kemudian yang paling penting itu adalah sekarang yang lagi di gembar-gemborkan adalah 20-20-20 rules itu. Jadi peraturan 20-20-20 ya. Jadi kalau kita sudah menatap layar selama 20 menit, kita harus mengalihkan pandangan di luar layar selama 20 detik. Sejauh 20 feet. 20 feet itu sama dengan 6 meter. Nah, jadi bagi yang memang yang biasanya memakai gadget, handphone, laptop lebih dari 2 jam, itu harus menggunakan rule of 20-20-20 ini. Jadi udah 20 menit ya, langsung mengalihkan keluar layar 20 detik sejauh 20 feet atau 6 meter gitu. Nah, meskipun sudah 20-20-20 rules tadi, tetap penggunaan perharinya juga harus dibatasi, paling tidak maksimal itu 2 jam. Saya selalu edukasi ke pasien saya, apalagi yang masih sekolah, yang penting 2 jam itu yang ada kaitannya sama sekolah. Kalau misalnya game atau chat, zaman saya dulu kan nggak ada handphone, adanya telepon rumah, halo gitu. Ya kan, jadinya kalau sekarang kan anak-anak gampang, serba gampang, ada Mbak Google mau cari apa ya kan, chat apa sama temennya ya. Sekarang kan semua serba ke layar itu, makanya harus betul-betul dijaga kesehatan matanya ya. Dan yang bagi yang sudah minus harus pakai kacamatanya. Prinsipnya iya. Jadi nggak usah tunggu ada keluhan baru ke dokter mata ya. Jadi dirutinkan minimal sekali dalam setahun periksa ke dokter mata. Jadi tidak usah menunggu ada keluhan. Prinsip mencegah lebih baik daripada mengobati, kan begitu ya kan. Pertanyaan penutup nih. Sebagai alumni SMA Negeri 3 Semarang, motivasi untuk anak-anak di SMA Negeri 3 Semarang ini. Oke. Mudah-mudahan anak-anak yang di SMP 3 ini tetap semangat, selalu termotivasi, kejar terus cita-citanya ya. Jangan menyerah, jangan putus asa. Orang hidup itu kadang-kadang jatuh sesekali, oke, tapi jangan terpuruk, jangan sampai terpuruk. Jatuh, habis itu harus bangkit lagi untuk mengejar cita-cita. Mudah-mudahan semua anak-anak di SMP 3 menjadi putra-putri bangsa yang penuh manfaat ya, berguna bagi nusa dan bangsa. Amin. Serta agama, begitu ya. Amin. Sukses terus untuk SMP 3 ya. Amin. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Dokter. Sama-sama, saya juga terima kasih atas waktunya ya diundang ke podcast Vega. Wah, menarik sekali bukan podcast kali ini. Seru banget gak sih? Seru banget. Kita jadi dapat Enjoy ya. info tentang kesehatan mata. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Dadah. Terima kasih Bu. Sama-sama.